Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Yang pertama, yang terhormat kepada Bu Erin selaku dosen mata kuliah kecerdasan buatan. Di video ini kami bakal menjelaskan mengenai fuzzy logic controller, yaitu merupakan eh, algoritma yang digunakan pada komputer-komputer modern pada saat ini. Nah, mungkin bisa langsung lanjut ke siapa saja sih tim yang ada di kelompok ini. Yang pertama itu adalah Anindita Trimulya, Intan Nurlaila, Meita Zaskia, Ratu Berliana, Rahayunda Lestari, Muhammad Alvin, dan saya sendiri yaitu Ahmad Fikri Hanif. Nah, kami dari kelas AB. Oke, bisa lanjut slide-nya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Fikri atas perkenalannya dan untuk konsep fuzzy logic itu akan dijelaskan oleh saya Ratu Berliana dan fuzzy logic itu merupakan metode matematika yang merepresentasikan ketidakpastian dan ambiguitas. Nah, bedanya dengan logika biner itu hanya bisa menerima satu dan nol, tapi di fuzzy logic itu kayak ada derajat kebenarannya. Jadi antara nol sampai satu dan jadi ada mungkin nilai di antara keduanya karena ya itu ada derajat kebenarannya. Dan juga konsep fuzzy logic itu digunakan untuk pengambilan keputusan yang menyerupai cara berpikir manusia. Dan untuk contoh aplikasinya yaitu AC otomatis, mesin cuci pintar, dan sistem kendaraan. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah konsep Fuzzy Logic Controller atau FLC. Jadi apa itu FLC? FLC adalah sistem kontrol yang berbasis fuzzy logic yang mengatur output berdasarkan aturan aturan linguistik dan juga inferensi fuzzy. Tujuannya adalah untuk mengontrol sistem kompleks dan juga tidak linear dengan pendekatan yang menyerupai cara berpikir manusia. Manfaatnya yaitu mampu menangani ketidakpastian dari dan variabilitas dalam sistem nyata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada komponen FLC. Komponen FLC itu pertama fuzzification, yaitu mengubah input numerik menjadi fusi. Contohnya ketika suhu Celsius diberikan hangat. Kemudian ada basis pengetahuan data fungsi keanggotaan itu untuk menyimpan fungsi keanggotaan untuk variabel fusi. Misalnya suhu bisa punya tiga kategori, dingin, hangat, panas. Kemudian basis aturan atau event pelan aturan berbentuk tentunya jika upah panas maka kipas itu itu mengalami fungsi aturan di rotation hasil fungsi out dari kondisi input. Kemudian ada diffusification, itu output fungsi ke bentuk numerik. Contohnya itu uh, kalau misalnya 0,7, jadi nilai kecepatnya itu 80 rpm atau putaran per menit. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan saya. Ya, selanjutnya ada tahapan kerja FLC service, di mana yang pertama yaitu mengubah input clips menjadi nilai fuzzy menggunakan fungsi keanggotaan. Untuk contohnya sendiri, yaitu ada suhu 30 derajat Celcius menjadi panas dengan derajat keanggotaan 0,7. Kemudian yang kedua, yaitu evaluasi aturan atau role evaluation, di mana yaitu aturan if then diterapkan pada input fuzzy. Untuk contohnya sendiri yaitu if suhu panas then kecepatan kipas tinggi. Kemudian ada yang ketiga, itu inferensi, itu menggabungkan hasil aturan yang aktif, di mana menggunakan metode umum yaitu Mamdani, kemudian dan Sugeno. Kemudian yang keempat ada diffusification, yaitu output fuzi dikonversi ke nilai Clips. Contohnya, kecepatan kipas dikonversi ke 75%. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, oke, di sini ada 3 contoh dari sistem kontrol berbasis fuzzy.
Nah, di sini ada contoh yang pertama itu pengatur suhu AC otomatis. Nah, di mana contoh yang pertama ini sistem itu akan mengatur suhu AC secara otomatis, di mana input yang digunakan adalah suhu ruangan dan tingkat kelembapan. Nah, jadi berdasarkan dua input ini, sistem fuzzy ini akan menentukan output berupa kecepatan kipas dan suhu pendingin. Nah, jadi kalau misalnya ruangan ini terasa panas dan lembab, maka sistem akan secara otomatis meningkatkan pendinginan tanpa perlu kita atur secara manual. Nah, ini membuat suhu ruangan ini lebih nyaman secara otomatis. Nah, selanjutnya itu ada contoh yang kedua, yaitu adalah sistem pengereman ABS pada mobil. Nah, di mana input yang dipakai itu adalah kecepatan kendaraan dan seberapa keras kita menekan pedal remnya. Nah, jadi sistem fuzi ini akan memproses dua data ini dan menentukan seberapa besar tekanan rem yang harus diberikan. Nah, tujuannya sendiri itu adalah untuk mencegah roda terkunci saat kita mengerem mendadak. Nah, jadi sehingga kendaraannya ini akan tetap stabil dan tidak tergelincir. Nah, untuk contoh yang ketiga itu ada cruise control atau dia itu pengatur kecepatan mobil. Nah, di mana sistem ini akan menerima input dari kecepatan mobil saat ini dan saat kondisi jalan. Nah, misalnya nih, apakah eh, menanjak atau menurun. Jadi, ketika sistem fuzzy ini akan memberikan output berupa tambahan daya ke mesin, maka dengan cara ini mobil bisa menjaga kecepatan tetap stabil tanpa perlu kita tekan pedal gas terus-menerus. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada keunggulan FLP, di mana dia mampu menangani sistem yang kompleks dan tidak linear. Lalu dia dapat tidak memerlukan model matematika yang tepat dan mudah dipahami dan diimplementasikan. Selanjutnya ada kelemahan FLC, di mana dia mempunyai desain fungsi, keanggotaan, dan aturan yang memerlukan keahlian khusus dan kurang efektif untuk sistem yang sangat dinamis tanpa penyesuaian otomatis. Kemudian dapat menjadi kompleks jika jumlah input dan aturan terlalu banyak. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, semuanya sampailah kita ke kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan dari presentasi kami ini, untuk yang yaitu fuzzy logic merupakan metode pengendalian sistem yang meniru cara berpikir manusia dalam menghadapi ketidakpastian. Nah, ini berbeda dengan sistem logika biasa yang menggunakan angka biner 0 atau 1 dan juga dengan probabilitas yang mengandalkan eh, input random. Nah, dengan menggunakan logika fuzzy yang mengubah input numerik menjadi sebuah keputusan linguistik berbasis aturan yang menggunakan ketidakpastian. Nah, FLC sangat atau Fuzzy Logic Controller sangat bermanfaat dalam sistem kompleks dan tidak linear seperti pengaturan suhu, pengereman kendaraan, dan pengontrol kecepatan. Karena tidak memerlukan model matematis yang pasti. Nah, itu salah satu itu manfaat-manfaat dari Fuzzy Logic Controller. Tapi ada kekurangannya itu desainnya membutuhkan keahlian dan dalam menentukan fungsi keanggotaan dan aturan yang tidak tepat. Oke, bisa lanjut. Nah, berikut ini referensi-referensi yang kami dapatkan untuk membuat PPT. Yang pertama itu ada dari website Geek for Geeks, yaitu Fuzzy Logic Control System, lalu Tutorials Point, Fuzzy Logic Control System, dan juga Hacker.io. What is Fuzzy Logic, Advantage and Disadvantage? Baik, ini ada 3 referensi yang kami buat untuk membuat PPT ini. Yang kami cari untuk buat PPT. Demikianlah presentasi dari kelompok kami.
Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.